wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kita lanjutkan materi yang kemarin. Buka halaman 5 tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam kepercayaan, misalnya animisme dan dinamisme. Aliran kepercayaan tersebut sangat kuat menancap di hati sanubari para penganutnya. Dengan mengaturnya pengaruh kepercayaan di masyarakat itu, maka agama Islam menjadi sulit masuk dan berkembang di Indonesia. Tetapi karena para penyebar agama Islam sangat ulet dan gigih, didukung dengan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, maka akhirnya agama Islam mendapat sambutan di masyarakat. Nah, jadi sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia itu sudah mempunyai dua macam kepercayaan. Yang pertama yaitu kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Dalam hal masuknya agama Islam di Indonesia, sampai sekarang tidak diketahui kapan tepatnya. Tetapi di kalangan pakar sejarah terdapat setidaknya dua pendapat. Pendapat pertama meyakini bahwa agama Islam masuk pertama kali di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad 7 Masehi. Adapun bukti-bukti yang mendukung pendapat pertama ini antara lain yang pertama dari catatan sejarah kerajaan Cina. Yang kedua yaitu dari berita Konfusi. Yang ketiga yaitu dari berita Jepang. Nah, jadi dalam masuknya Islam itu sampai sekarang tidak diketahui kapan tepatnya. Tetapi di kalangan pakar sejarah terdapat setidaknya dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu Indonesia masuk pada abad pertama Hijriah atau pada abad 7 Masehi. Adapun bukti-buktinya itu ada 3. Yang pertama dari catatan sejarah kerajaan Cina, yang kedua dari berita Konfusi, yang ketiga dari berita Jepang. Adapun cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia, yaitu kenyataan yang terjadi adalah bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berjalan dengan damai tanpa paksaan. Tidak begitu banyak rintangan dan hambatan. Tetapi kadang-kadang penyebaran agama Islam harus dilakukan dengan penaklukan. Cara-cara ini dilakukan apabila situasi dan kondisi politik di kerajaan-kerajaan itu dalam kekacauan sebagai akibat dari perebutan kekuasaan maupun akibat politik lainnya. Pada umumnya, agama Islam masuk di Indonesia dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat tasawuf, kelima kesenian. Nah, jadi pada umumnya agama Islam masuk ke Indonesia itu melakukan 5 cara. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Baik, siapa yang ingin bertanya? Kalau begitu, Ibu di sini akan melakukan kuis untuk kalian. Coba berdiri semua. Membuat letter U. Membuat letter U. Jadi, namanya itu kuisnya menggunakan metode talking stick. Talking stick itu gimana ya? Ini ibu kan bawa stick, bawa pena. Nanti dikasih sama Irma, muter. Ibu nanti akan nyalakan musik. Kalau musiknya seumpama berhenti di tempat safety, berarti safety harus menjawab pertanyaan dari ibu. Gimana? Udah semua? Udah. Ya. Baik, ibu akan putar lagunya. Tapi goda nggak apa-apa.
macam kepercayaan itu? Oh, animisme, dinamisme. Ya. Lanjut. Dewi. Adapun bukti-bukti yang mendukung pendapat pertama ini di antara lain sebutkan 2 saja. Nah, lanjut ya, sekali lagi. Kan pada umumnya agama Islam masuk di Indonesia dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Tolong sebutkan 3 saja. Kesenian, perkawinan, sama apa guys? Perdagangan. Ya, dan sekarang kembali ke bangku masing-masing. Baik, di sini juga kami menyimpulkan bahwasanya proses masuknya agama Islam di Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau pada abad 7 Masehi dengan 3 cara, yaitu dari catatan sejarah kerajaan Cina, yang kedua dari berita Konfusi, yang ketiga dari berita Jepang. Adapun caranya masuk Islam itu ada 5. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bila tidak, yang pada pertemuan pagi ini Ibu akan menutup dengan bacaan hamdalah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.